Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Husni Mubarok dari 10 TKR 1. Pada video ini saya akan menjelaskan materi IPA bab 3, yaitu tentang energi, yang meliputi pengertian energi, bentuk-bentuk energi, serta sumber energi. Pengertian energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau menyebabkan perubahan. Tanpa energi, benda tidak bisa bergerak, alat listrik tidak bisa digunakan, dan manusia tidak dapat beraktivitas dengan baik. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Bentuk-bentuk energi. 1. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena bergerak. Semakin cepat suatu benda bergerak, maka semakin besar energi kinetiknya. Contoh energi kinetik dalam kehidupan sehari-hari adalah bola yang menggelinding, sepeda yang di kayu, dan mobil yang sedang melaju di jalan. 2. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan pada benda karena posisi atau bentuknya. Energi ini tidak terlihat tetapi dapat berubah menjadi energi lain. Contohnya adalah air yang berada di bendungan, yang memiliki energi karena berada di tempat tinggi, serta pegas yang ditekan atau ditarik. 3. Energi listrik. Energi listrik berasal dari aliran muatan listrik. Energi ini sangat sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah lampu yang menyala, kipas angin yang berputar, televisi, dan alat elektronik lainnya. 4. Energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam ikatan kimia suatu zat. Energi ini dapat dilepaskan melalui reaksi kimia. Contohnya adalah bensin yang digunakan pada kendaraan dan makanan yang kita makan untuk menghasilkan tenaga bagi tubuh. 5. Energi kalor. Energi kalor adalah energi yang berpindah karena perbedaan suhu. Energi panas dapat mengubah suhu suatu benda. Contohnya adalah air yang mendidih ketika dipanaskan dan kompor yang memanaskan panci saat memasak. 6. Energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan dalam bentuk cahaya. Energi ini sangat penting bagi kehidupan di bumi. Contohnya adalah sinar matahari yang membantu proses fotosintesis dan lampu senter yang digunakan saat gelap. 7. Energi nuklir. Energi nuklir berasal dari inti atom dan dilepaskan melalui reaksi nuklir. Energi ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber listrik, tetapi juga memiliki resiko jika tidak dikelola dengan baik. Contohnya adalah pembangkit listrik tenaga nuklir dan bom atom. 8. Energi bunyi. Energi bunyi dihasilkan oleh getaran benda dan merambat melalui medium seperti udara. Tanpa medium, bunyi tidak dapat terdengar. Contohnya adalah suara lonceng, musik dari speaker, dan suara manusia saat berbicara. Sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Sumber energi dibedakan menjadi dua, yaitu sumber energi tak terbarukan dan sumber energi terbarukan. Sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang jumlahnya terbatas dan tidak bisa diperbarui dengan cepat. Contohnya 1. Minyak mentah. Minyak mentah berasal dari sisa makhluk hidup laut yang tertimbun selama jutaan tahun. Minyak mentah digunakan sebagai bahan bakar kendaraan dan pembangkit listrik. 2. Batu bara. Batu bara berasal dari sisa tumbuhan purba yang tertimbun di dalam tanah. Batu bara digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik dan industri. 3. Gas alam. Gas alam berasal dari sisa makhluk hidup yang membusuk di bawah tanah. Gas alam digunakan sebagai bahan bakar memasak, industri, dan pembangkit listrik. Sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak akan habis. Contohnya 1. Air. Air berasal dari aliran sungai atau bendungan. Air digunakan untuk menggerakkan turbin pada pembangkit listrik tenaga air. 2. Angin. Angin berasal dari pergerakan udara akibat perbedaan suhu dan tekanan. Angin digunakan untuk menggerakkan turbin angin dalam menghasilkan listrik. 3. Panas matahari. Panas matahari berasal dari sinar matahari. Panas ini digunakan untuk menghasilkan listrik melalui panel surya dan mengeringkan hasil pertanian. 4. Biomasa. Biomasa berasal dari sisa makhluk hidup seperti kayu, jerami, dan kotoran hewan. Biomasa digunakan sebagai bahan bakar alternatif dan biogas. 5. Geotermal.
Geotermal berasal dari panas yang terdapat di dalam perut bumi. Geotermal digunakan sebagai pembangkit listrik dan pemanas alami. Demikian penjelasan saya tentang energi pada IPAS bab 3. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa energi memiliki berbagai bentuk dan berbagai sumber. Energi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan harus digunakan secara bijak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.